Mas Duki sudah lebih dari 10 tahun membuat tahu di sebuah bangunan kecil di belakang rumahnya. Bangunan itu disebut warga sebagai pabrik tahu, walaupun bentuknya lebih mirip gudang tak terurus. Atapnya seng berkarat, lantainya tanah padat, dan tungku kayunya sudah beberapa kali tambal sulam. Tapi disitulah ia dan istrinya, Siti, menggantungkan hidup selama ini. Hidup mereka sebenarnya tidak muluk-muluk. Mas Duki hanya ingin bisa makan setiap hari dan punya sedikit uang untuk simpanan. Siti ingin hidup tenang, tidak mewah, asal cukup. Namun keadaan akhir-akhir ini benar-benar membuat mereka tertekan. Dagangan tahu yang dulu pernah cukup laris, kini selalu sisa. Bahkan sering basi sebelum sempat dijual. Pagi itu, Mas Duki berdiri di dekat tungku sambil melihat gumpalan tahu yang gagal mengeras. Adonannya pecah-pecah dan berair. Ia menghela napas panjang. Dari 5 bak besar yang ia buat semalam, hanya 1 yang layak dijual. Sisanya terpaksa ia buang ke kali kecil di belakang rumah. Kerugiannya makin hari makin besar. Aduh, kok makin jelek ya jadinya? Gumamnya sambil memegang kepalanya. Siti masuk ke pabrik dengan langkah pelan. Wanita itu belakangan sering kelihatan pucat. Pipinya menurun, napasnya mudah tersengal, dan kadang ia terbatuk sampai tubuhnya gemetar. Meski begitu, ia tetap membantu Mas Duki sebisanya. "Mas, sudah dibuang belum yang pecah?" tanya Siti sambil memegang ember. "Udah, tapi percuma. Bahan bakunya mahal, hasilnya begini," jawab Mas Duki kesal. Siti tidak menjawab. Ia hanya menaruh ember dan duduk sebentar untuk menghela napas. Dari wajahnya saja sudah terlihat kalau ia sedang tidak sehat. Tapi ia memaksa berdiri lagi, membantu mengemas tahu yang jadi, seolah tidak ingin terlihat lemah di depan suaminya. Beberapa menit kemudian, mereka mengangkat panci kayu besar terakhir dan memasukkannya ke dalam keranjang bambu. Mas Duki memakai sandal jepitnya dan bersiap keliling desa mengantarkan tahu. Di luar, cuaca cukup cerah, tapi suasana hati Mas Duki gelap terus sejak beberapa bulan terakhir. Sesampainya di warung Bu Watini, ia langsung disambut dengan gelengan kepala. "Du, maaf ya, tahu saya kemarin masih banyak, orang-orang jarang beli," kata Bu Watini. Mas Duki memaksa tersenyum. "Oh, ya sudah Bu." Ia pergi ke warung lain, tapi hampir semuanya menolak. Ada yang bilang kualitasnya menurun, ada yang bilang tahu dari desa sebelah lebih enak, ada juga yang beralasan sedang sepi pembeli. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ia kembali ke pabrik dengan keranjang masih penuh. Melihat itu, Siti menunduk. "Gagal lagi, Mas." Mas Duki membanting keranjang bambu ke lantai. "Aku capek, Sit. Kerja tiap hari tapi hasilnya begini terus." Siti terkejut, tapi ia tahu suasana hati Mas Duki memang sedang buruk. "Mas, sabar dulu, kita cari cara lain." "Cara apa?" bentaknya. "Utang kita numpuk. Kamu sakit terus, aku bingung bayar obat. Pabrik ini nggak ada harapan." Siti hanya diam. Ia mengerti kata-kata suaminya bukan untuk menyakitinya, tapi beban hidup memang sudah terlalu berat bagi mereka berdua. Sore itu, Mas Duki duduk sendirian di depan pabrik sambil merokok. Ia menatap langit yang mulai gelap. Banyak hal terlintas di kepalanya. Utang yang sudah menumpuk, biaya kebutuhan rumah yang makin tinggi, dan kondisi Siti yang sering memburuk setiap minggu. Ia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki semuanya. Saat itulah seseorang lewat dan berhenti di depan pabriknya. Namanya Karyo, lelaki tua yang dikenal warga sebagai penjaga kebun kelapa di pinggir desa. Tapi beberapa orang juga bilang kalau Karyo dekat dengan hal-hal mistis. Mas Duki sendiri jarang berurusan dengannya. Karyo menatap pabrik sejenak lalu menatap Mas Duki. "Du, daganganmu susah laku ya?" "Begitulah Mbah," jawab Mas Duki pelan. "Biasanya kalau usaha seret begitu ada sebabnya. Kadang bukan salah kita, kadang memang jatahnya belum turun. Aku sudah usaha keras Mbah, tapi ya tetap saja begini." Karyo menatapnya lebih lama daripada biasanya, lalu bicara setengah berbisik. "Kalau kamu mau, ada jalan cepat." Mas Duki langsung menoleh. "Jalan cepat apaan?" Karyo menyeringit kecil. "Di lereng hutan Kendil ada orang yang bisa bantu.
Banyak orang datang ke sana kalau sedang susah. Kalau cocok, rezekimu bisa lancar lagi. Mas Duki mengerutkan kening. Maksudnya, pesugihan gitu? Karyo tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, kadang, orang butuh bantuan dari dunia lain. Kalau kamu serius pengen pabrikmu maju lagi, pergilah ke sana. Setelah itu, Karyo pergi begitu saja. Tinggal Mas Duki yang masih menatap punggungnya sambil memikirkan kata-kata barusan. Malamnya, Siti tidur lebih dulu. Ia kelelahan setelah seharian membantu di pabrik. Sementara itu, Mas Duki duduk di ruang tamu memperhatikan dinding yang mulai retak di beberapa sisi. Rumah kecil itu dulu terasa hangat, tapi sekarang seperti penuh beban. Ia mencoba memejamkan mata, tapi bayangan pabriknya yang hampir tutup terus muncul. Kata-kata Karyo pun ikut mengiang-ngiang di telinganya. Ada jalan cepat. Mas Duki berdiri. Ia mengambil senter dari rak dan mengenakan jaket tipis. Tanpa membangunkan Siti, ia keluar rumah lewat pintu samping dan berjalan menyusuri jalan tanah yang gelap menuju hutan kendil. Udara malam terasa lembab. Semakin jauh masuk hutan, semakin sunyi suasananya. Hanya terdengar suara serangga dan angin menggoyangkan daun-daun. Setelah sekitar 20 menit berjalan, ia menemukan pondok tua dengan lampu minyak yang menyala redup di dalamnya. Ia ragu sebentar, tapi ketika mengingat keadaan pabriknya, ia menegarkan hati dan mengetuk pintu. Pintu terbuka sendiri, seolah sudah menunggu kedatangannya. Di dalam, seorang lelaki tua duduk bersila. Rambutnya putih panjang, matanya kecil tapi tajam, dan kulitnya keriput seperti kulit pohon. Mas Duki, panggil lelaki itu tanpa bertanya. Sudah lama aku menunggu. Mas Duki terkejut. Loh, kok Mbah tahu nama saya? Lelaki itu tidak menjawab. Ia mengambil segenggam tanah dari mangkuk kecil dan menaburkannya ke tungku kecil di depannya. Asap tipis muncul, membawa bau anyir yang membuat Mas Duki mual. Mas Duki datang ke sini karena ingin rezekinya lancar. Pabriknya mau maju, dagangan mau laris, utang mau lunas. Mas Duki menelan ludah. Iya Mbah, kalau bisa begitu saya mau. Bisa, kata lelaki itu cepat, tapi ada syarat. Mas Duki semakin gelisah. Syarat apa? Lelaki tua itu menatapnya tanpa kedip. 1 tumbal manusia tiap 3 bulan. Mas Duki mundur setapak. Manusia? Gimana maksudnya Mbah? Itu aturan. Kalau kamu ingin rezekimu mengalir deras, harus ada gantinya. Kalau tidak ada tumbal, maka kamu sendiri yang akan diambil sebagai bayarannya. Mas Duki gemetar. Kakinya terasa lemas, tapi pikirannya terpecah antara takut dan putus asa. Lelaki itu kemudian menambahkan, jika kamu setuju, pabrikmu akan hidup lagi. Kamu tinggal kerja seperti biasa, sisanya biar ku urus. Mas Duki terdiam lama. Ia ingat wajah Siti yang semakin pucat, utang yang tidak mungkin ia bayar, dan pabrik yang sebentar lagi tutup. Semua itu membuatnya seolah tidak punya pilihan. Akhirnya ia mengangguk perlahan. Aku setuju. Lelaki itu tersenyum tipis. Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, kesepakatan tidak bisa dibatalkan. Mas Duki merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingin menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Ia sudah masuk ke dalam lingkaran yang tidak bisa ia tinggalkan. Dan dari situlah awal semua kejadian mengerikan di desa itu dimulai. Keesokan paginya, setelah datang dari pondok dukun di hutan kendil, Mas Duki bangun lebih awal dari biasanya. Badannya masih terasa aneh, seperti letih, tapi juga ringan pada saat yang sama. Siti menatapnya heran karena suaminya biasanya bangun agak siang kalau malamnya tidak bisa tidur. "Kok pagi banget, Mas?" tanya Siti sambil merapikan selendangnya. "Ya, pengen kerja cepat saja," jawab Mas Duki pendek. Ia langsung menuju pabrik kecilnya. Tungku tua itu seperti tampak lebih bersih dari biasanya. Padahal, ia tidak merasa membersihkannya tadi malam. Lesung tua yang retak pun seakan berubah warna menjadi lebih gelap, seperti habis dibersihkan sesuatu. Tanpa pikir panjang, Mas Duki mulai menggiling kedelai. Begitu ia menuang air panas, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Adonan tahu langsung mengental sempurna. Tidak ada bagian yang pecah, tidak ada yang terlalu lembek.
Mas Duki sampai terdiam beberapa detik. Hah, kok bisa bagus begini? Gumamnya. Ia membuat 5 bak sekaligus, seluruhnya jadi sempurna. Padahal biasanya 2 saja sudah sering gagal. Saat ia mulai menata hasil tahu di rak, seorang pembeli yang tidak ia kenal datang ke pabrik. "Mas, ini benar pabrik tahu Mas Duki? Saya dari kecamatan sebelah. Katanya tahu di sini enak. Saya mau pesan 100 bungkus." Mas Duki hampir menjatuhkan pisau pemotong tahu yang ia pegang. 100 bungkus? Jam segini? Ia melirik adonan yang masih banyak. Tanpa pikir panjang, ia mengangguk. Iya, bisa. Tapi agak lama ya, Pak." "Gak apa-apa. Saya tunggu." Hari itu, Mas Duki sibuk dari pagi sampai sore. Bahkan ada pembeli kedua datang membawa mobil pick-up, meminta pasokan rutin 2 kali seminggu. Rasanya seperti mimpi. Dalam 1 hari saja, pemasukan yang ia dapat lebih besar dari total penghasilan seminggu sebelumnya. Siti sampai bingung melihat tumpukan uang di meja makan. "Mas, ini semua dapat hari ini? Banyak amat." Mas Duki hanya tersenyum samar. Ia tidak ingin menceritakan apa yang ia lakukan semalam. Ia hanya bilang bahwa mungkin mereka sedang beruntung. Namun, keberuntungan itu bukan berhenti di hari pertama. 2 hari berikutnya, 3 toko dari kota datang memesan tahu. Bahkan ada yang menawarkan kontrak tetap. Siti sampai kewalahan membantu mengemas tahu. Mereka belum punya pekerja, jadi semua masih dikerjakan berdua. Karena pesanan semakin banyak, Mas Duki akhirnya memanggil 2 pemuda desa untuk membantu, Sarman dan Gino. Keduanya langsung setuju karena upahnya lumayan besar. Seminggu berlalu dan rumor tentang pabrik Mas Duki mulai tersebar luas. Banyak yang heran bagaimana pabrik tua yang hampir bangkrut itu bisa tiba-tiba jadi besar. Bahkan, tahu-tahunya dianggap lebih enak dan lebih lembut dari sebelumnya. Warung-warung yang dulu menolak kini kembali memesan. Tapi, bukan itu saja yang membuat warga membicarakan Mas Duki. Ada hal lain yang jauh lebih aneh. Setiap malam, cerobong pabrik Mas Duki mengeluarkan asap tebal. Padahal pabrik itu biasanya tutup setelah maghrib. Sarman dan Gino pernah bertanya ke Mas Duki, tapi jawabannya selalu sama. "Oh, itu sisa pembakaran. Biar besok gak dingin tungkunya." Tapi alasan itu terasa tidak masuk akal karena asapnya selalu muncul tepat tengah malam, bukan menjelang dini hari. Bahkan beberapa warga mengaku melihat cahaya merah redup dari celah pabrik. Ada pula yang mendengar suara seperti orang menubuh kedelai di lesung. Padahal semua pekerja sudah pulang dan pabrik gelap dari luar. Buat ini pernah bercerita, "Saya lewat jam 12 malam loh. Saya dengar ada perempuan ketawa kecil di dalam pabrik itu. Tapi pas saya lihat dari jendela, kosong." Awalnya orang menganggap itu hanya halusinasi Buatini yang penakut. Tapi cerita itu makin sering terdengar. Suatu malam, Sarman pulang lembur karena pesanan lagi banyak. Ia menata bak tahu sambil mendengar Mas Duki mengaduk kedelai. Tapi ketika ia ke belakang untuk mengambil air, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kabur ketakutan. Di dekat tungku, terlihat sesosok bayangan wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang kusut, dan tubuhnya seperti menempel di dinding. Ia langsung lari ke depan. "Pak, tadi ada orang, Pak," katanya terbata-bata. Mas Duki menatapnya tajam. "Kamu lihat apa?" "Perempuan, Pak, di belakang tungku." Mas Duki terdiam sejenak lalu berkata dengan suara rendah, "Jangan banyak halu. Kerja aja. Di sini nggak ada siapa-siapa." Nada suaranya membuat Sarman tidak berani membantah lagi. Tapi ia yakin apa yang ia lihat bukan bayangan atau imajinasi. Sejak malam itu Sarman selalu pulang sebelum gelap. Ia tidak berani lembur lagi. Siti juga mulai merasakan perubahan pada suaminya. Mas Duki jadi semakin pendiam. Dulu ia suka mengobrol sambil makan malam, tapi sekarang lebih sering menterenung. Matanya cekung seolah kurang tidur, meski ia jarang terlihat begadang. Kadang Siti melihat Mas Duki berbicara sendiri di pabrik, seperti menjawab seseorang yang tidak terlihat.
Pernah pula ia melihat suaminya menatap tungku lama sekali, seperti sedang melihat sesuatu di dalamnya. "Mas, kamu capek ya?" tanya Siti suatu malam. "Enggak," jawab Mas Duki singkat. "Kok kayaknya Mas Duki berubah? Sekarang gampang marah?" Mas Duki mengalihkan pandangan. "Kerjaan lagi banyak. Aku cuma capek." Tapi Siti tahu, itu bukan alasan sebenarnya. Ada sesuatu yang berubah pada diri suaminya sejak pabrik mereka kembali ramai. Yang membuat Siti makin cemas adalah kejadian-kejadian janggal di pabrik. Pernah suatu pagi, lesung kayu besar yang mereka taruh di pojokan tiba-tiba jatuh dengan suara keras padahal tidak ada yang menyentuhnya. Pernah juga Siti mencium bau daging terbakar saat membantu memeras tahu, padahal mereka tidak sedang memasak apapun selain air panas. Siti akhirnya berkata pelan, "Mas, aku takut." Mas Duki menatap Siti lama, tapi wajahnya kosong, seolah hatinya sudah tidak ada di sana sepenuhnya. "Kamu jangan mikirin yang aneh-aneh." Warga desa makin curiga. Peringai Mas Duki yang dulu ramah kini berubah jadi sinis dan mudah tersinggung. Ia tidak pernah ikut ronda lagi. Kalau ada anak kecil lewat depan pabrik dan bertanya sesuatu yang iseng, ia langsung memarahinya. Sarman dan Gino pun merasakan perubahan itu. Mereka sering mendapati Mas Duki berdiri di belakang pabrik setelah Isya, bahkan dalam keadaan lampu mati, seolah ia sedang menunggu sesuatu muncul dari kegelapan. Suatu malam, ketika kedua pekerja itu pulang, mereka mendengar suara perempuan dari arah pabrik. "Aduh, panas, panas!" Suaranya seperti seseorang yang sedang disiksa dekat tungku. Gino gemetar. "Sam, kita pulang aja. Ini nggak bener." Tanpa menoleh ke belakang, keduanya kabur sambil mengucap istighfar. Mereka tidak berani cerita ke warga karena takut dianggap bohong. Semakin hari, pabrik Mas Duki semakin sibuk. Pesanan datang dari berbagai kota. Tapi di balik kesuksesan itu, suasana di sekitar pabrik terasa semakin mencekam. Cerobong yang selalu menyala tengah malam, suara-suara aneh, bau daging gosong dan bayangan perempuan yang beberapa kali terlihat oleh warga, membuat pabrik itu menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Tapi Mas Duki tidak peduli. Ia terus bekerja mengabaikan semua keanehan yang ia lihat dan dengar. Hanya satu hal yang ia tahu, perjanjian itu sudah berjalan, dan ia harus memenuhi syarat yang sudah ia sepakati. Kalau tidak, gantinya adalah nyawanya sendiri. Pagi itu, desa Lebaksari geger. Seorang pemuda bernama Rangga, anaknya Pak Sastro, ditemukan tergeletak di dekat tembok belakang pabrik tahu Mas Duki. Tubuhnya kaku, kulitnya pucat seperti orang yang lama tenggelam, dan dari telinganya keluar darah kental yang sudah mengering. Tidak ada luka terbuka, tapi wajahnya seolah sedang ketakutan sebelum mati. Beberapa warga mengerumuni lokasi sambil berbisik-bisik. "Jangan-jangan dia kecapekan, semalam kan ikut ronda," ucap salah satu warga. "Mana mungkin kecapekan sampai keluarkan darah dari telinga," sahut yang lain sambil merinding. Pak Sastro hanya terduduk lemas memegangi tubuh anaknya. Ia bingung harus menyalahkan siapa. Anaknya dikenal tidak punya musuh, tidak pernah keluyuran malam dan jarang buat masalah. Satu-satunya hal yang janggal hanyalah tempat mayat itu ditemukan, tepat di area yang paling jarang dilewati orang, apalagi malam-malam. Tak lama kemudian, beberapa orang mulai menghubungkan kejadian itu dengan perubahan aneh di pabrik tahu. Sudah beberapa minggu terakhir, cerobong pabrik menyala hampir tiap malam, seolah proses produksi tidak pernah berhenti. Beberapa warga mengaku mencium bau seperti daging terbakar dari arah pabrik, tapi tidak ada yang berani mempertanyakannya langsung kepada Mas Duki. Di tengah keributan warga, Mas Duki muncul, raut wajahnya datar dan matanya terlihat semakin cekung. Ia berdiri agak jauh, tidak banyak bicara, hanya mengangguk ketika warga menatapnya.
Namun ada sesuatu yang berubah dari nadanya ketika ia berusaha pura-pura bersimpati. "Kasian ya, mungkin kena angin malam," katanya singkat. Orang-orang yang mendengarnya malah saling pandang. Nada bicara Mas Duki terasa hambar, seperti tidak betul-betul peduli. Sejak kaya mendadak, ia memang jarang berbicara dengan nada hangat. Lebih sering diam atau marah jika ada yang mengganggunya saat sedang mengawasi pabrik. Sementara itu, di dalam pabrik, seorang pekerja bernama Sarman sedang membereskan karung kedelai. Sejak semalam, ia merasa tidak nyaman. Ada suara seperti seseorang sedang menyeret kaki di ruang penyimpanan, padahal semua pekerja sudah pulang. Sarman sempat berhenti bekerja untuk memastikan, tapi suara itu lenyap begitu ia mendekat. Kini saat ia sendirian lagi, suara itu terdengar lagi, pelan, seperti langkah perlahan yang menggema di sudut gelap. Gresek, gresek. Sarman menelan ludah. "Siapa itu?" teriaknya sambil membawa senter kecil. Tidak ada jawaban. Namun dari balik tumpukan karung, ia melihat sesuatu bergerak. Bukan manusia, bukan juga binatang. Semacam bayangan berwujud tinggi dan sangat kurus, berdiri diam namun seperti bernafas cepat. Ketika Sarman menyorotkan senter, bayangan itu lenyap seolah terserap ke dalam tembok. Sarman langsung keluar pabrik tanpa berpikir panjang. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu pabrik itu berubah sejak Mas Duki melakukan perjalanan bisnis beberapa waktu lalu. Entah kenapa, sejak itu suasana pabrik tidak pernah sama lagi. Sore harinya, kabar kematian Rangga menyebar cepat. Warga berkumpul di rumah duka membahas apa yang terjadi. Meski tidak ada yang berani menuduh, tapi rumor soal tumbal mulai menyeruak. Apalagi sebagian warga pernah dengar cerita dari desa tetangga tentang pesugihan yang mengharuskan korban setiap beberapa waktu. "Kalau memang jatuh atau kecelakaan, masa sampai kayak gitu tubuhnya?" bisik seseorang. "Tembok pabrik itu jarang dilewati orang, tapi kok Rangga bisa ada di situ? Mungkin dia lihat sesuatu." Ucapan terakhir itu membuat beberapa orang langsung merinding. Di rumah Mas Duki sendiri, Siti merasa keadaan mulai tidak wajar. Suaminya semakin sering begadang tanpa jelas mengerjakan apa. Lampu dapur sering menyala sampai pagi, dan kadang Siti mendengar suara seperti orang sedang berbicara pelan dari arah belakang rumah. Ketika ia memeriksa, Mas Duki selalu berdiri sendirian, mulutnya bergerak tanpa suara. "Mas, kamu baik-baik saja?" tanya Siti suatu malam. Mas Duki hanya melirik sekilas. "Jangan ikut campur." Jawaban itu membuat Siti terdiam. Mas Duki dulu tidak pernah seketus itu. Ia mulai melihat tanda-tanda yang membuatnya takut. Mata suaminya sering merah, tangannya kadang bergetar, dan ia mudah sekali marah hanya karena hal sepele. Bahkan anak-anak yang bermain di depan rumah pun ia usir dengan nada kasar. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Ia merasa rumahnya semakin dingin meski semua jendela tertutup rapat. Ketika ia hendak mematikan lampu, ia mendengar suara ketukan dari belakang rumah. Ketukan itu pelan tapi teratur, seperti seseorang menunggu dibukakan pintu. Tok, tok, tok. Siti menahan napas. Ia melirik ke arah kamar Mas Duki, tapi suaminya tidak nampak. Pintu kamarnya terbuka sedikit, lampunya mati. Ia memanggilnya pelan, namun tidak ada jawaban. Ketukan masih berlanjut. Tok, tok, tok. Dengan tangan gemetar, Siti mengambil kain selimut untuk menutupi tubuhnya. Ia mendekati pintu belakang sambil mencoba menenangkan diri. Namun sebelum ia menyentuh gagang pintu, ketukan itu berubah menjadi suara geraman pelan seperti suara seseorang yang berusaha berbicara, tapi suaranya tercekik. "Duh, Ki." Siti langsung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Ia tidak berani mendekat lagi. Suara itu jelas memanggil nama suaminya, tapi nadanya bukan suara manusia normal.
seolah datang dari tenggorokan yang sudah rusak. Di tempat lain, Sarman masih gelisah dengan apa yang ia lihat di pabrik. Ia memutuskan menceritakan pengalamannya kepada beberapa warga. Namun ketika ia menyebut bayangan kurus itu, warga langsung diam. "Jangan dibahas sembarangan, Man," ujar seorang warga dengan wajar serius. "Kalau benar itu penunggu pabrik, bisa bahaya." "Penunggu gimana maksudnya?" "Ya, makhluk yang datang setelah ada perjanjian. Biasanya kalau sudah ada korban pertama, tumbal berikutnya pasti menyusul." Ucapan itu membuat suasana makin mencekam. Sarman baru sadar, kematian Rangga mungkin bukan kebetulan. Malam berikutnya, makhluk itu akhirnya menampakkan diri lebih jelas. Di depan pabrik, seorang penjaga malam bernama Darji mendengar suara lirih seperti perempuan menangis. Ketika ia menyalakan lampu senter, ia melihat sosok tinggi dengan rambut panjang menutupi wajah berdiri tepat di samping pintu pabrik. Tubuhnya sangat kurus, tulangnya menonjol, dan dari sela rambutnya meneteskan sesuatu seperti cairan hitam. Sosok itu mengangkat kepala perlahan seolah mencari seseorang. Dan ketika mulutnya terbuka, Darji mendengar gumaman yang sama seperti yang didengar Siti. "Duki," menyebut nama Mas Duki. Darji langsung lari berterit-birit, meninggalkan pos jaga. Ia tidak peduli sandal jepitnya terlempar. Ia tahu apapun yang berdiri di depan pabrik itu bukan manusia. Sejak malam itu, warga desa Lebaksari hidup dalam ketakutan. Tidak ada yang berani lewat depan pabrik setelah maghrib. Bisik-bisik soal tumbal makin kuat. Mereka mulai curiga bahwa kematian Rangga hanyalah awal dari serangkaian kejadian yang lebih buruk. Dan di rumahnya sendiri, Siti semakin yakin bahwa suaminya sedang diseret ke dalam sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Yang pasti, makhluk itu sudah muncul, dan ia sedang menagih. Malam itu hujan turun pelan, menambah suasana desa makin muram. Mas Duki duduk sendirian di ruang tengah dengan wajah tegang. Ia tidak lagi terlihat seperti pengusaha sukses. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan tangannya terus menggenggam sesuatu di saku. Sepotong kain hitam yang diberikan dukun di lereng hutan Kendil sebagai tanda perjanjian. Kain itu terasa semakin berat, seakan ada yang menariknya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika suara itu terdengar dari belakang rumah. Seperti seseorang sedang menggaruk pintu dengan kuku sangat panjang. Suaranya lambat, ritmis, dan terus berulang. Krik, krik. Mas Duki menelan ludah. Ia tahu siapa yang datang. Dari celah pintu belakang, angin dingin masuk membawa bau busuk menyengat, seperti bangkai bercampur tanah basah. Lalu terdengar suara serak, lirih, tapi jelas memanggil. Waktunya. Tubuh Mas Duki langsung merinding. Makhluk penagih itu datang untuk menuntut tumbal berikutnya. Sudah 3 bulan sejak kematian Rangga dan perjanjian harus dipenuhi. Dengan langkah gemetar, Mas Duki membuka pintu. Di luar, makhluk itu berdiri membungkuk. Sosoknya jauh lebih jelas dibanding sebelumnya. Wujudnya tinggi, rambut panjang menjuntai sampai tanah, kulit pucat kehijauan, dan matanya kosong namun menatap langsung ke arah Mas Duki. Duki, makhluk itu berbisik. Tumbal baru. Mas Duki menggeleng cepat. Belum, jangan sekarang. Warga lagi ramai. Semua berjaga karena mayat anak Pak Sastro. Aku belum bisa cari siapapun. Makhluk itu mendekat. Nafasnya terdengar tidak wajar, seperti suara seseorang yang paru-parunya pecah. Ia meraih bahu Mas Duki dengan tangan kurus panjang, kukunya hitam dan runcing. Tidak mau tahu alasan, bisiknya. Mas Duki mundur, wajahnya pucat, tapi makhluk itu menarik tubuhnya lagi. Kalau tidak ada tumbal
Kami ambil keluargamu. Ancaman itu membuat Mas Duki hampir jatuh. Jangan ambil mereka, beri aku waktu. Makhluk itu mendesis rendah, lalu menghilang seperti asap tertiup angin. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, ia sempat menoleh dan mengulang satu kalimat. 3 malam. Begitu sosok itu hilang, Mas Duki terjatuh di tanah. Tubuhnya gemetar begitu keras sampai ia sulit berdiri. Ia tahu makhluk itu tidak pernah berbohong. Jika 3 malam lagi tidak ada tumbal, Siti atau anak-anaknya yang akan dijemput. Suara itu ternyata tidak hanya didengar Mas Duki. Dari balik dapur, Siti berdiri memegang pintu dengan wajah pucat. Ia melihat sebagian dari kejadian itu. Cukup untuk tahu suaminya terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Mas, itu tadi apa? Suara Siti gemetar. Mas Duki menoleh panik. Kamu nggak boleh ikut campur. Siti menahan tangis. Kamu sudah bawa apa ke rumah ini? Apa hubunganmu sama makhluk itu? Mas Duki tidak bisa menjawab. Siti mendekat dan menarik lengan suaminya. Aku mau bilang ke Pak RT, ini sudah di luar batas, Mas. Aku nggak mau anak-anak ikut kena. Namun Mas Duki mendorongnya keras hingga Siti jatuh. Diam, kalau kamu buka mulut, habis kita semua. Untuk pertama kalinya, Siti melihat suaminya benar-benar kehilangan kendali. Ia tidak lagi mengenali Mas Duki yang dulu rajin bekerja, meski serba kekurangan. Yang berdiri di depannya sekarang seperti orang lain. Setelah mendorong Siti, Mas Duki keluar tanpa mengatakan apapun. Ia menuju pabrik dengan langkah cepat. Di sana, ia duduk di dekat tungku penghangat dan menutup wajah sambil mencoba memikirkan siapa yang bisa dijadikan tumbal. Tapi semua orang di desa sedang waspada, tidak ada yang keluar malam-malam lagi. Sementara itu, Sarman yang sejak kejadian bayangan hitam muncul, mulai curiga bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Ia mendengar dari Darji bahwa sosok mengerikan sempat terlihat di depan pabrik sambil memanggil nama Mas Duki. Sejak itu, ia punya firasat buruk. Malam itu, karena penasaran, ia memutuskan untuk mengintai pabrik dari kejauhan. Ia tahu Mas Duki sering datang tengah malam, bahkan ketika tidak ada produksi. Sarman membawa senter kecil, tapi ia tidak menyalakannya, hanya mengintip dari balik gerobak tua di samping bangunan. Benar saja, sekitar jam 2 lewat sedikit, lampu pabrik menyala. Di dalam, terlihat Mas Duki sedang menggambar sesuatu di lantai menggunakan tepung kedelai. Namun semakin lama Sarman memperhatikan, ia sadar itu bukan sekedar gambar. Polanya melingkar, seperti simbol atau tanda ritual. Kemudian, Mas Duki mengeluarkan kain hitam dari saku dan meletakkannya di tengah lingkaran. Ia melafalkan sesuatu dengan suara rendah dan putus-putus. Ia tidak mengerti bahasanya, tapi ia tahu itu bukan doa biasa. Beberapa menit kemudian, angin berputar keras di dalam pabrik meski pintu tertutup rapat. Sarman merunduk, jantungnya berdegup cepat. Tiba-tiba dari sudut ruangan muncul bayangan besar yang merayap perlahan. Semakin lama semakin jelas bentuknya. Makhluk penagih itu muncul lagi. Sarman menahan napas. Rambutnya menyapu lantai. Wajahnya tertutup meski sesekali tampak bagian bibir yang sobek. Tangannya panjang, kukunya menancap ke lantai seperti cakar. Makhluk itu berdiri tepat di depan Mas Duki. Suaranya berat dan terputus-putus. 3 malam. Mas Duki mengangguk pasrah. Aku sedang berusaha, tapi aku butuh waktu lebih. Makhluk itu mendekat begitu dekat, sampai wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Mas Duki. Kalau tidak gagal, istrimu duluan. Mas Duki menjerit kecil dan berlutut. Ia bermohon, tapi makhluk itu tidak peduli. Setelah memberikan peringatan terakhir, ia menghilang meninggalkan bau busuk menyengat. Sarman yang menyaksikan semuanya hampir pingsan. Ia butuh beberapa menit untuk bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Begitu makhluk itu hilang, ia merangkak mundur pelan dan kemudian lari sekencang-kencangnya menjauh dari pabrik. Di sisi lain, Mas Duki masih duduk di lantai, memegang kepala sambil menangis putus asa. Beban yang ia bawa semakin berat. Keserakahannya sudah membawa malapetaka, dan kini ia kehilangan akal.
Sementara itu, Siti memutuskan tidak bisa hanya diam. Ia tidak peduli Mas Duki marah atau mengancam. Ia harus melakukan sesuatu sebelum anak-anak menjadi korban. Namun belum sempat ia keluar rumah untuk mencari pertolongan, terdengar suara dari ruang tengah. Tok, tok, tok. Ketukan familiar yang pernah ia dengar. Kali ini lebih keras, lebih cepat, lebih menuntut. Siti menutup mulut menahan teriakan. Ia tahu makhluk itu sedang mencari tumbal baru. Dan waktunya hampir habis. Malam itu adalah Jumat Kliwon, malam yang paling dihindari warga desa Lebaksari. Angin berembus keras sejak maghrib, membuat daun-daun jati bergetar seperti sedang berbisik. Pabrik tahu Mas Duki terlihat gelap dari luar, tapi warga yang lewat mengaku mendengar suara seperti tungku menyala dan seseorang berjalan mondar-mandir di dalam. Sejak 2 malam sebelumnya, Mas Duki tidak tidur sama sekali. Raut wajahnya makin kacau, pipinya cekung, rambutnya acak-acakan. Ia tahu waktu yang diberikan makhluk pesugihan telah habis. Malam itu ia harus menyediakan tumbal, tapi penjagaan warga yang semakin ketat membuatnya tidak bisa bergerak. Di ruang tengah rumahnya, Siti duduk memeluk anak-anaknya. Mereka ketakutan sejak mendengar teriakan dan bisikan aneh di sekitar rumah. Siti sudah memutuskan untuk membawa anak-anak pergi malam itu juga, tapi ia tidak tahu harus kemana. Setiap kali ia membuka pintu belakang, angin menerpa wajahnya seperti menahan. Mas Duki berdiri di depan mereka dengan wajah kosong. "Kalian tetap di sini, jangan kemana-mana," katanya lirih. Siti bangkit dan menatap suaminya dengan marah. "Aku nggak mau tinggal di rumah ini lagi. Kamu sudah tarik bencana ke hidup kita." Mas Duki menunduk. "Aku nggak punya pilihan. Selalu itu jawabanmu. Kalau malam ini kamu masih mau ikut-ikut perjanjian itu, aku bawa anak-anak pergi." Namun sebelum Siti sempat bergerak, terdengar suara berat dari luar rumah. Dur. Listrik padam seketika. Semua lampu mati, membuat rumah hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Anak-anak langsung menjerit. Siti memeluk mereka sambil memandang ke arah jendela. Di luar, bayangan tinggi berdiri diam. Rambut panjangnya menutup setengah tubuh, dan dari arah sosok itu keluar hawa dingin yang menusuk. Mas Duki menghela napas panjang. Dia datang. Siti menutup mulut, wajahnya pucat seketika. Tiba-tiba pintu depan bergetar keras, seperti dihantam benda besar dari luar. Brang. Anak-anak menangis semakin keras. Mas Duki berlari ke pabrik dengan panik, berharap bisa menarik makhluk itu jauh dari rumah. Ia menutup pintu pabrik dari dalam dan bersembunyi di balik tumpukan kayu. Tapi suara makhluk itu mengikuti dari belakang. Waktu habis. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Udara di pabrik berubah dingin, seakan seluruh tempat itu berada di dalam gua dalam. Mas Duki menggenggam kepala, tubuhnya gemetar hebat. Aku belum sempat cari tumbal. Kasih aku 1 malam lagi." Makhluk itu tidak menjawab. Justru seluruh sudut pabrik tiba-tiba tertutup kegelapan pekat. Bukan gelap seperti lampu mati, tapi gelap yang tampak seperti asap hitam mengalir dari dinding, menutup pintu, jendela, bahkan celah udara. Mas Duki berteriak, "Jangan! Jangan!" Namun kegelapan itu semakin rapat, menggulung pabrik seperti kantong hitam besar. Dari luar, warga yang kebetulan melihat hanya melihat bangunan itu tenggelam dalam kabut gelap yang tidak biasa. Di dalam pabrik, Mas Duki meraba-raba dinding sambil kercekik. Suara makhluk itu semakin dekat, diselingi napas kasar dan langkah berat. "Tumbal. Tidak ada. Jangan ambil aku. Aku yang bikin pabrik ini jalan. Aku... Tumbal. Balasan." Tiba-tiba tangan panjang makhluk itu meraih kaki Mas Duki, menariknya dengan kekuatan yang bukan manusia. Tubuh Mas Duki terseret ke tengah ruangan. Ia berusaha mencengkeram lantai, tapi tangannya terpental seperti memegang bara panas. Ampuni aku. Aku janji, aku cari tumbal. Aku." Suara itu mendadak lenyap. Yang terdengar hanya tulang berderak
seperti sesuatu dihancurkan perlahan. Di luar pabrik, Siti berusaha keluar membawa anak-anak, namun setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah menahan kakinya. Ia melihat pabrik dari kejauhan dan merinding. Kegelapan pekat menyelimuti bangunan itu, seperti pusaran angin tidak bergerak. Tiba-tiba Siti mendengar bisikan tepat di telinganya. Siti. Ia menoleh tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin. Siti makin panik dan memaksa menarik tangan anak-anak. Tapi anak-anak mendadak menatap ke depan rumah dengan wajah bingung. Ibu, ada yang panggil ibu. Siti memeluk mereka erat. Jangan lihat ke sana. Namun terlambat. Sosok itu muncul tepat di depan rumah. Rambutnya menutupi muka, tubuhnya kurus memanjang, dan tangannya terentang seperti hendak memeluk seseorang. Siti mundur sambil menjerit, tapi sosok itu justru bergerak cepat. Dalam sekejap, lampu petromak yang menggantung di teras pecah sendiri. Api kecil menyala, namun tidak menyebar, justru makin kecil, padam, dan disusul suara desis panjang. Ketika Siti menoleh lagi, sosok itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Tetangga yang melihat dari kejauhan mengatakan Siti jerit sekali. Jeritan yang terdengar sampai ujung desa. Lalu tubuhnya hilang seolah ditelan udara. Anak-anaknya ditemukan pingsan di teras tanpa luka apa-apa. Sementara itu, di dalam pabrik, kegelapan mulai mereda. Warga yang nekat mendekat membawa lampu minyak saling berpegangan. Salah satu dari mereka, Pak RT, menahan napas ketika membuka pintu pabrik yang sudah terbuka sedikit. Begitu mereka masuk, bau busuk langsung menghantam hidung. Di tengah ruangan, Mas Duki ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya terlipat tidak wajar, tangannya tertekuk ke belakang, dan wajahnya hancur seperti diimpit benda sangat berat. Di sekeliling tubuhnya ada bekas seretan panjang, seperti ia ditarik dari ujung ruangan menuju tengah. Tidak ada darah segar, hanya cairan hitam kental yang lengket di lantai. Warga langsung menutup pabrik hari itu juga. Tidak ada yang mau membersihkan atau memindahkan peralatannya. Beberapa orang membantu mengevakuasi jenazah Mas Duki, tapi semua melakukannya dengan wajah tegang dan ketakutan. Malam itu juga diputuskan bahwa pabrik harus ditutup permanen. Keesokan harinya, kabar hilangnya Siti menyebar ke seluruh desa. Banyak warga mencari di sungai, hutan, hingga sawah, tapi tidak ada jejak. Seolah ia menghilang begitu saja. Pabrik tahu milik Mas Duki dibiarkan terbengkalai. Cerobongnya tidak pernah lagi menyala. Namun setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di pintu masuk pabrik sambil mencoba memanggil seseorang. Dan dari dalam pabrik, kadang-kadang terdengar suara Duki. Puluhan tahun berlalu sejak kejadian di pabrik tahu Mas Duki. Bangunan itu sekarang hanya tinggal rangka yang rapuh dimakan usia. Atap sengnya banyak yang bolong, dinding kayunya lapuk, dan lantainya dipenuhi rumput liar serta pecahan peralatan produksi yang berserakan. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya, apalagi berniat merenovasi. Warga hanya memanggilnya pabrik angker, tempat orang sebisa mungkin menghindari lewat di depannya. Walaupun kelihatannya sudah mati, bangunan itu tetap menyimpan sesuatu yang membuat orang tidak bisa benar-benar melupakan apa yang pernah terjadi. Cerobong besar di sisi kiri gedung masih berdiri tegak meski warnanya menghitam penuh jelaga. Itulah bagian yang paling ditakuti warga, karena cerobong itu masih mengeluarkan asap pada malam tertentu. Tidak setiap malam, hanya pada satu waktu yang dianggap paling rawan, malam Jumat Kliwon. Awalnya warga mengira itu cuma ulah anak-anak iseng yang sengaja membakar sampah di dalam pabrik. Tapi setelah banyak orang memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sana, dan pintu sengnya selalu terkunci rapat, mereka menyadari kalau kejadian itu bukan sekedar keisengan. Malam Jumat Kliwon, asap yang keluar dari cerobong tidak seperti asap biasa. Asap itu berwarna hitam pekat, seperti hasil pembakaran yang tidak pernah selesai, dan aromanya menyengat seperti daging yang hangus terbakar. Warga yang tinggal paling dekat dengan lokasi pabrik sering mengeluh karena bau itu bisa tercium sampai ke halaman rumah mereka. Beberapa warga yang tidak percaya hal mistis mencoba mendekat untuk memastikan. Mereka membawa senter dan berjalan pelan-pelan, tapi baru sampai pagar bambu pembatas saja, bulu kuduk mereka sudah berdiri.
Suasana di sekitar bangunan itu berbeda dari tempat lain di desa. Udara terasa lebih dingin dan suara jangkrik tiba-tiba hilang, seolah-olah semua hewan menjauh dari sana. Akhirnya tidak ada yang berani lebih jauh dari pagar. Beberapa dari mereka bahkan jatuh sakit setelah mencoba mendekat. Dan kejadian itu membuat orang semakin yakin kalau pabrik tersebut memang menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Rumor tentang penampakan mulai menyebar sedikit demi sedikit. Orang pertama yang mengaku melihat sesuatu adalah seorang pria paruh baya bernama Wono yang bekerja sebagai petani di sawah dekat pabrik. Ia mengatakan bahwa pada malam tertentu, ia melihat cahaya merah dari dalam gedung seperti bara api yang terbungkus kain. Wono mengira ada orang yang menyalakan obor, tapi ketika ia mencoba memperhatikan lebih jelas, cahaya itu bergerak cepat, seolah sedang mondar-mandir di dekat tungku. Saat menjelaskan pengalamannya pada warga lain, wajah Wono terlihat pucat. Ia bilang bahwa cahaya merah itu sesekali berubah bentuk menjadi siluet tubuh manusia, tapi tubuh itu sangat kurus, hampir seperti tinggal tulang. Matanya terlihat seperti titik merah kecil yang menyala dalam gelap. Setelah kejadian itu, Wono tidak pernah mau melewati jalan dekat pabrik lagi, meskipun itu membuat perjalanan ke sawahnya lebih jauh. Warga lain juga punya pengalaman serupa. Seorang ibu rumah tangga yang tinggal tidak jauh dari pabrik mengaku pernah mendengar suara teriakan lirih saat ia mengambil air di sumur belakang rumahnya. Suaranya tidak keras, tapi jelas terdengar seperti seseorang yang sedang menahan sakit. Ibu itu sampai menjatuhkan ember karena kaget. Ketika ia berusaha memastikan apakah suara itu berasal dari hewan atau manusia, teriakan itu berubah menjadi rintihan panik yang membuatnya langsung lari masuk rumah dan mengunci pintu. Tidak hanya suara, beberapa warga juga mengaku melihat bayangan bergerak di dalam pabrik. Bayangan itu tidak berbentuk jelas, tapi terlihat seperti seseorang yang berjalan pelan, berpindah dari satu tungku ke tungku lainnya. Yang membuat orang semakin takut adalah cara bayangan itu bergerak. Tidak seperti orang berjalan biasa, melainkan seperti sosok yang terseret, tanpa langkah yang teratur. Meski begitu banyak cerita beredar, tidak ada satupun yang berani memastikan apa sebenarnya yang masih berkeliaran di dalam bangunan itu. Nama Mas Duki kembali disebut-sebut oleh warga desa, meskipun tidak ada yang berani menyebut langsung apa hubungan kejadian sekarang dengan masa lalu. Orang-orang percaya bahwa arwah Mas Duki tidak bisa pergi begitu saja karena perjanjian yang ia buat semasa hidup. Ia dianggap masih terjebak dalam pabrik itu, menjalani hukuman tanpa henti. Beberapa sesepuh desa mengatakan bahwa perjanjian seperti itu tidak akan selesai hanya karena seseorang meninggal. Jika seseorang membuat kesepakatan dengan makhluk gaib, maka pihak yang membuat perjanjian biasanya tetap harus memberi apa yang dijanjikan bahkan setelah kematiannya. Dan jika perjanjiannya tidak terpenuhi, maka arwah orang tersebut akan terus berada di tempat yang sama sampai tumbal yang dijanjikan terpenuhi. Itulah yang dipercaya banyak warga. Cerobong yang tetap menyala dianggap tanda bahwa proses penagihan masih berjalan. Bau hangus yang tercium dipercaya berasal dari tubuh-tubuh yang tidak terlihat, istilah warga yang disebut sebagai tubuh gaib. Ada juga yang mengatakan bahwa bau itu mungkin berasal dari arwah Mas Duki sendiri yang terus dibakar sebagai hukuman. Tidak ada yang bisa memastikan. Yang jelas, semakin malam, semakin tebal bau itu tercium. Waktu berjalan terus dan pabrik itu semakin hancur termakan cuaca. Namun satu hal tidak berubah. Cerobongnya tetap berfungsi seperti dulu. Pada malam tertentu, ada yang melihat asapnya bergerak tidak seperti asap biasa. Kadang naik perlahan, kadang seolah tertarik ke bawah lalu menghilang begitu saja. Seolah ada kekuatan lain yang mengatur arah asap tersebut. Anak-anak yang lewat di siang hari pun tidak berani mendekat. Meski gedung itu terlihat biasa saja ketika matahari terik. Mereka bilang gedung itu hidup pada malam hari. Ada yang iseng melempar batu ke dalam, tapi suara pantulannya tidak pernah terdengar kembali. Seperti batu itu jatuh ke ruang kosong yang sangat dalam. Itu membuat anak-anak langsung berlari ketakutan. Warga desa akhirnya memutuskan untuk tidak membicarakan pabrik itu lagi. Mereka menganggapnya tempat terlarang dan memilih melewati jalan lain jika perlu. Tidak ada yang mau membuka kembali cerita lama tentang siapa sebenarnya Mas Duki dan apa yang ia lakukan sebelum pabrik itu runtuh. Mereka hanya tahu satu hal, perjanjian yang ia buat tidak pernah selesai, dan arwahnya tidak mendapatkan tempat untuk beristirahat. Sampai sekarang, setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, warga bisa melihat asap hitam perlahan naik ke udara dari cerobong tua itu.
Bau hangus yang sama kembali tercium. Suara lirih terdengar samar-samar dari dalam bangunan. Dan bayangan kurus itu, menurut sebagian warga, masih berkeliaran di antara tungku-tungku tua, mencari sesuatu yang belum ia dapatkan. Orang-orang hanya bisa berjalan cepat jika terpaksa melewati bangunan itu. Tidak ada yang berani menoleh. Tidak ada yang mau memastikan apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Karena di dalam pabrik tua itu, Mas Duki masih ada. Masih menunggu. Masih mencari tumbal yang belum pernah ia dapatkan. Dan perjanjiannya yang gagal tetap menagih sampai kapanpun.